prinsip saya untuk bisa menguasai bisnis ini, saya harus tahu dari hulu sampai hilirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumini. Saya dari Tambak Boyo. Usaha saya di bidang perikanan, tepatnya di pengeringan ikan asin, pembuatan ikan asin. Usaha saya ini saya mulai di pertengahan tahun 2016. Sebelum saya memulai usaha ini, saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Kota Tuban. Saya bekerja di sana hampir 9 tahun. Sebelum akhirnya saya berpindah alih menjadi pengrajin ikan asin. Ketika kami menikah di tahun 2015, suami memutuskan untuk resign dari pekerjaan lamanya sebagai PNS di Palangkaraya. Beliau ikut saya pindah ke Tuban, ke Jawa, kemudian beliau ke Jogja untuk belajar lagi. Dan di Jogja itu beliau belajar di salah satu tempat namanya dosen jualan. Nah, di situ beliau belajar online, dan diharapkan kan ada produk yang dijual sebagai salah satu bentuk ikhtiar mempunyai usaha juga, Pak. Nah, di sana beliaunya bingung mau usaha apa. Kemudian beliau bertanya pada saya, kira-kira apa yang bisa di-online-kan. Saya ingat di tempat tinggal saya itu banyak yang membuat ikan asin. Jadi saya pulang ke tempat saya memfoto, kemudian saya kirim ke suami, di post, dan itulah yang dijadikan jualan ikan asin awalnya. Setelah belajar dari dosen jualan, beberapa bulan kemudian terjadi transaksi awal itu 1 kilo ikan. Nah, setelah 1 kilo ikan, kita senang sekali kan ini berjalan gitu. Saya masih di Tuban waktu itu, suami di Yogyakarta. Saking senangnya suami itu, ikan 1 kilo itu semuanya sebagian besar disedekahkan, jadi untungnya semua disedekahkan. Nah, setelah belajar dari dosen jualan selesai, beliau CEO-kan sendiri, akhirnya mulai berdatangan pembelian. Mulai dari 1 kilo repeat order, 2 kilo, ada yang sampai puluhan kilo. Akhirnya di bulan Agustus 2016 saya dapat order 1 kontainer senilai waktu itu sekitar 300 juta lebih. Banyak yang menyaksikan ini beneran apa ditipu, karena sebelumnya kan pembelian besar tuh rawan penipuan. Nah, karena ini sistem online, jadi dia kan sudah bayar duluan, baru kita order, baru kita kirim. Tetapi saya juga ngomong terus terang sama pembeli, kalau ini saya posisinya dropship, saya tidak membuat sendiri. Akhirnya pembelinya datang ke Tuban, melihat saya ini pulaannya di mana lah intinya. Saya tunjukkan, saya ngambilnya di sini. Tapi beliau komitmen walaupun sudah ditunjukkan, tapi beliau akan tetap ngambilnya dari saya, bukan dari tangan pertama, karena kenalnya dengan saya. Nah, dari sekali pengiriman berhasil, 2 kali pengiriman diorder di 1 kontainer yang sama, ternyata ikannya itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Artinya orang yang saya kasih amanah untuk membuatkan itu tidak sesuai ekspektasi. Waktu itu saya masih di rumah sakit. Akhirnya kami berdua ke kota yang pemesan di luar pulau sana. Kita ngomongkan juga gimana, ternyata beliau mengerti. Ya sudahlah kalau gitu, ini ibu maunya gimana, mau lanjut atau mau cut saja. Lalu saya bilang gini, kalau saya maunya lanjut Pak, tapi kalau Bapak tidak memesan lagi ke saya, gimana saya mau lanjut? Saya berani bertanggung jawab atas kerugian yang Bapak alami.
Tetapi kalau saya tidak diorder lagi, gimana saya bisa mau membayarnya itu? Nah, akhirnya kesepakatan, bapak itu order saya lagi, dan saya disarankan untuk membuat perebusan sendiri. Dari itu suami bilang, ini kamu mau lanjutkan ke ikan asin atau tetap ke rumah sakit? Resikonya kalau kamu tetap di rumah sakit, ikan asin di-cut. Kalau kamu tetap mau di ikan asin, rumah sakit kamu resign. Karena dua-duanya kalau berjalan ya takutnya seperti ini lagi. Nanti tidak sesuai, kasihan pembeli. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan Desember 2016 saya resign. Terus saya bangun gudang ini mulai dari kecil, satu atap aja. Kita bangun dengan pembeli awal ya, pembeli saya yang kemarin itu. Akhirnya di ketika pengiriman ikan itu bagus, karena kan saya itu kan sendiri kan, saya itu sendiri sama pembeli saya dibilang gini, ya sudah Bu, ini Ibu sudah tidak ada utang-utangan, yang kerugian kemarin saya anggap lunas. Dari situ kita ibaratnya kan sudah bekerja normal lagi, nggak ada kompensasi apapun. Sampai sekarang itu salah satu pembeli saya yang loyal, di samping pembeli-pembeli saya yang lain. Untuk produksi sekarang alhamdulillah sudah lumayan. Kalau kita kapasitas 6-7 ton satu hari, itu kita bisa produksi. Peralatan kita memadai. Ini tergantung faktor cuaca sebenarnya. Kalau cuacanya oke sih, setiap hari segitu, asal ikan ada, kita cukup untuk peralatan dan manpowernya. Alhamdulillah, yang bekerja di sini itu rata-rata sih tetangga sekitar sini. Ada beberapa juga yang dari kecamatan sebelah. Di sini sekitar ada 25 orang. Tetapi kalau ikan lagi banyak, kita bisa menampung lebih banyak orang lagi. Bisa sampai 35. Untuk saat ini kendala terbesar itu adalah cuaca sebenarnya. Itu kan sudah alam ya. Tidak bisa dikondisikan harus terang atau harus mendung. Tetapi ketika mendung tiba, karena kita sementara ini masih manual semua tanpa ada pengovenan, jadi itu jadi salah satu kendala di kita. Kalau hujan, tiba-tiba hujan ya gitu, kita langsung tumpuk-tumpuk aja, kita tutup. Seharusnya sih kita ada oven, tapi itu sudah dalam masuk perencanaan kita untuk tahun depan. Kita sudah ada rencana untuk pembuatan oven. Sistem perusahaan yang saya terapkan di sini itu lebih ke kekeluargaan, dalam arti seperti ini. Karena yang bekerja juga orang-orang sekitar sini, secara personal kan kita dekat juga, kita kenal. Nah, terus saya juga basic saya pernah jadi karyawan juga, jadi saya tahu gimana sih rasanya jadi karyawan. Jadi saya dengan karyawan saya itu saya posisikan kayak seperti teman, tapi ada taraf-taraf tertentu yang yang dia tahu kalau saya ini adalah atasan, tapi di luar itu kita juga ada seperti keluarga. Salah satunya gini. Dulu waktu saya kerja, saya tuh senang sekali kalau diperhatikan oleh atasan saya. Dalam arti diperhatikan itu seperti dikasih bonus. Basic bonus itu bukan hanya selalu uang, entah itu dalam bentuk jalan-jalan. Jadi setiap tahun tuh kita selalu ajak untuk mereka jalan-jalan. Dan tempat-tempat tujuan yang saya ajak itu rata-rata adalah tempat-tempat yang dulu saya pernah diajak oleh atasan saya. Jadi lebih kepada ini loh, dulu saya pernah di sini diajak atasan saya, sekarang kamu tak ajak ke sini. Nah, kalau kadang-kadang itu kalau emang rezekinya lagi kurang, maksudnya ya cukupan ya hanya karyawan aja. Tapi kalau lagi banyak orderan ya karyawan plus keluarga. Terus saya juga menerapkan di sini tidak ada beda. Jadi apa yang saya makan, karyawan juga makan. Jadi tidak ada perbedaan signifikan yang saya memposisikan saya ini nggak sama, nggak juga. Kalau posisi mereka butuh bantuan saya seperti tiba-tiba hujan atau harus angkat-angkat, kalau memang tenaga kurang, kita juga angkat-angkat. Karena sistem di ikan ini kan selalu couple, selalu berdua. Nggak bisa mereka melakukan pekerjaan satu. Seandainya seperti ngangkat ini nggak bisa satu orang, harus berdua. Jadi ketika ada salah satu karyawan itu yang nggak masuk, misalkan ibu-ibu nih, saya punya 14 karyawan, berarti kan 7 pasang. Seandainya salah satu ini tidak masuk, berarti yang satu kan tidak punya pasangan. Nah, ketika dia memerlukan pasangan, saya juga bisa menggantikan itu. Karena prinsip saya,
saya untuk bisa menguasai bisnis ini saya harus tahu dari hulu sampai hilirnya. Jadi saya tahu ketika ikan ini datang dari nelayan berapa ton jadinya berapa banyak, itu seandainya ada perbedaan pasti saya tahu itu salahnya ada di mana. Apakah ikannya terlalu banyak pilihannya, apakah kurang kering, apakah kekeringan, apakah keasinan. Jadi saya tahu karena saya sudah, ibaratnya saya berusaha untuk menguasai dari hulu sampai hilir, dari mulai proses barang datang sampai barang jadi. Jadi kita itu lebih enak ketika ada yang perlu diperbaiki itu di bagian mana, karena di sini setiap bagian ada yang bertanggung jawab masing-masing. Jadi saya memberikan tanggung jawab kepada teman-teman. Saya nyebutnya di sini tuh teman-teman untuk bagiannya masing-masing. Jadi kalau yang lainnya itu bukan bagiannya, dia akan tanya seperti ini, ikan itu kan ada jenisnya, ada kode-kode tertentu yang kualitasnya seperti apa, size-nya seperti apa. Itu ada satu orang yang saya pasrahi. Jadi ketika anak-anak mau packing pasti tanya, ini di kode ini apa mas, ini seperti apa mas, gitu. Nah begitu juga di bagian perebusan akan tanya saya, ini orderan dari mana, karena mereka sudah sangat paham tiap orderan itu kan berbeda-beda tingkat keasinannya sesuai dengan budget yang mereka berani untuk beli. Karena semakin kualitas semakin bagus kan harga semakin tinggi. Jadi tinggal saya kasih instruksi untuk ini, untuk daerah ini, jadi dia akan tahu, oh berarti garamnya sekian, seperti itu. Alhamdulillahnya juga karena basic saya juga orang kesehatan, jadi saya tuh berusaha untuk membuat ikan asin yang aman. Dalam arti aman di sini tuh bebas bahan berbahaya. Bahan berbahaya itu bukan hanya pengawet, tapi dia termasuk juga pemutih dan lain-lain. Kadang ada orang yang memakai ikan itu dikasih pengawet formalin yang paling umum, itu supaya ikan itu lebih kuat. Tapi untuk saya berkomitmen tidak menggunakan itu. Memang ikan itu lebih rawan rusak, dalam arti itu rusak gini, dia harus kering. Kalau nggak kering, nggak ada formalinnya, kadang berubah warna. Tapi untuk jenis-jenis ikan tertentu itu malah lebih cepat, seperti teri medan apa gitu. Nah, kalau saya berkomitmen untuk tidak menggunakan itu, resikonya kalau posisi ikan itu tidak tertangani dengan baik, dia akan berulat. Untuk ikan-ikan yang bukan rebus, ikan-ikan yang diasinkan saja. Tetapi kita bisa tanggulangi juga, kita kan kebetulan punya costurit, jadi kita penyimpanan lebih aman. Di situ keduanya saya juga punya pengalaman, saya pernah punya pembeli dari salah satu kota di Jawa Timur. Dia minta harga Pak murah, dia nggak peduli itu mau dikasih formalin, mau dikasih apa, yang penting harganya cocok. Saya tidak mau, saya bilang maaf saya tidak bisa, karena itu tidak sesuai dengan komitmen saya. Memang ikan tanpa formalin itu jatuhnya lebih tinggi, karena dari prosesnya berbeda, hasil rendemen lah kita ngomongnya itu juga beda, harus kering juga. Kalau ikan dikasih pemutih, terkadang itu looknya lebih bagus, lebih glowing lah kalau kita nyebutnya. Kalau ikan yang tanpa obat-obatan, tanpa bahan kimia itu biasanya ikannya kurang bagus secara dilihat mata gitu. Tetapi kan kita juga berkomitmen lah untuk tidak itu, karena kadang-kadang ikan ini juga yang kita makan juga. Jadi kita juga berusaha untuk membuat ikan asin yang memang aman, bebas formalin dan bebas bahan berbahaya lainnya. Kita di sini memproduksi jenis-jenis ikan, ada ikan peda, yang dicop itu ada ikan peda, ada beberapa ikan filet. Kita juga ada ikan teri itu kita ada 2, kalau ikannya bagus kita utuhkan, tapi ketika ikannya kurang bagus seperti ini, maka kita akan ubah menjadi teri yang dikupas. Dan ini dengan teri dikupas ini ternyata mempunyai daya jual lebih tinggi, karena sebagian orang lebih senang karena apa? Dia tidak ada kepala, sudah tidak ada kotoran, dan itu saya bisa jual dengan harga yang lebih dibandingkan kalau kita jual biasa aja. Jadi membuat suatu produk yang dimana kualitasnya menurun, kita olah menjadi produk yang mempunyai nilai jual lebih. Ada ikan layang juga, kemudian
kita ikan tamban, kita juga ada beberapa ikan filet, ada ikan gulama, ada ikan kerisi, dan terkadang juga emang kalau ada kalapan. Yang penting pada prinsipnya itu kita memproses semua ikan yang ada di laut, yang dapat dari nelayan akan kita proses. Cuma nanti kita sesuaikan apakah itu direbus, difilet, atau diasinkan biasa. Tips untuk teman-teman yang mungkin berminat menggeluti usaha ikan asin, ataupun teman-teman yang lagi berproses dalam bidang ini, saran dari saya, jangan terlalu mudah percaya dengan pembeli. Bukannya kita tidak percaya dengan pembeli, tapi banyak-banyak pembeli itu yang abal-abal juga, apalagi yang belum pernah ketemu. Kalaupun ada pembeli yang belum pernah ketemu seperti saya, basicnya online, pastikan dia membayar dulu baru kita kirim. Untuk teman-teman yang mungkin berminat untuk ikan asin atau pengen usaha di bidang ikan asin, bisa sharing atau hubungi saya di nomor 0813317790, atau bisa buka di Google jual ikan asin, di situ ada nomor saya. Jangan lupa subscribe channel Lebah Inspirasi, tempatnya berbagi.